Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar El Sago dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Afrizal AR dalam acara 2 jam bersama GSF. Pada kesempatan sore hari ini kita masih mengupas tentang advokasi peningkatan mutu pendidikan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Barat pasca gempa dan tsunami Aceh. Untuk berbicara ini mungkin kita tahu semuanya kemajuan satu bangsa sangat tergantung dari kualitas pendidikan yang dihasilkan oleh bangsa tersebut. Fakta yang terjadi sekarang, kualitas pendidikan kita sangat jauh tertinggal, baik secara Aceh Barat maupun secara Aceh. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pembagian guru tidak merata, guru masih jauh kekurangan, kurangnya perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan khusus dalam masalah pengembangan sumber daya manusia guru. Karena pemerintah lebih fokus pada infrastruktur. Ini mungkin bisa kita lihat pendengar El Sago khususnya di Aceh Barat. Pada tahun 2008 prioritas utama anggaran APBK Aceh Barat itu prioritas utamanya adalah pembangunan infrastruktur. Jadi pendidikannya yang kedua gitu. Kemudian tidak terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Sehingga terkesan pemerintah berjalan sendiri dan mengakibatkan pendidikan kita berjalan di tempat. Ya oke baik pendengar El Sago dimanapun Anda berada. Seperti biasa pada kesempatan sore hari ini kita juga tetap mengundang Anda pada jalur SMS nomor 085277992528. Kami ulangi 085277992528. Oke baik pendengar El Sago, dalam membahas tentang advokasi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami Aceh telah hadir 3 orang pembicara pada kesempatan sore hari ini. Ada Bapak Wahidin dari admin GSF. Assalamualaikum Pak Wahidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Wahidin sore hari ini? Alhamdulillah sore ini sehat walafiat sehingga dapat hadir di Radio Gama ini. Ya oke baik Pak Wahidin, mungkin bisa diceritakan sedikit kesibukan selama ini di GSF sebagai seorang admin. Tentunya selalu bergelut dengan surat menyurat dan segala macam. Bisa diceritakan sedikit kepada mendengar El Sago Pak Wahidin. Terima kasih kepada penyiar. Kebetulan saya di GSF selaku staf admin. Dalam sehari-hari saya mempersiapkan undangan. Nah, undangan ini akan disebarkan kepada para peserta pelatihan training, baik itu yang sudah selesai dari kelas 1, kelas 2. Nah, sekarang kami sedang melakukan pelatihan training wali kelas 3. Yang pertama sekali kami sudah melakukan training wali kelas 3 di wilayah Johan Palawan. Yang kedua kami sudah melakukan training kelas 3 wilayah Kecamatan Wela. Nah, baru-baru ini kemarin baru selesai kami laksanakan training wali kelas 3 wilayah Kecamatan Samatiga. Nah, untuk ke depan dalam 2 hari yang akan datang kami juga akan melaksanakan training khusus di wilayah Kecamatan Merbo. Itulah untuk sementara. Ya, berarti masih ada serangkaian training yang akan dilakukan di Merbo nantinya Pak Wahidin ya. Alhamdulillah masih ada beberapa item lagi. Mungkin minggu depan kita ke Merbo dulu. Ya oke baik pendengar El Sago dimanapun Anda berada, itu tadi Pak Wahidin, Bapak Wahidin dari GSF. Beliau adalah salah seorang staf admin di Grassroots Society Forum. Baik, kemudian juga ada 2 lagi narasumber yang telah hadir di studio, masing-masing Ibu Rusnawati dari SD Negeri Suak Gedebang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu pada kesempatan sore hari ini? Insya Allah sehat-sehat saja sehingga saya dapat hadir ke tempat ini. Ya, cukup jauh perjalanannya Bu ya? Iya. Dari Suak Gedebang ke Melabo. Iya. Baik, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit aktivitas mengajar Ibu selama di Suak Gedebang. Sudah berapa lama menjadi PNS, atau sedikit mengilas tentang bagaimana menghadapi murid-murid di Suak Gedebang, Bu? Insya Allah saya bertugas di Suak Gedebang sudah kira 20 tahun. Sudah lama sekali, Bu ya? Sudah lama sekali. Jadi selama 20 tahun lah kami merintih di Suak Gedebang itu ya. Sangat-sangat sulit karena saya sangat jauh
Saya tinggal di desa di Kuala Bon di Cok Semereng. Lalu saya ke Suak Gedebang menghadapi jalan, ya kan, apalagi baru-baru tsunami ini sangat sedih kami di jalan supaya Suak Gedebang ini terbangun. Begitu tsunami, sekolah kami habis, lalu kami dengan kepala sekolah dan guru-guru 4 orang berjuang supaya sekolah kami terbangun. Karena ada dengar kabar sekolah kami nggak terbangun. Jadi kami bergabung, saya dengan ada ikut di metoding di ini GFF, sering saya ikut. Jadi kami bersama-sama dengan GFF berjuang untuk membangun SD sana. Insya Allah sekarang SD-nya sudah terbangun. Ya, oke, baik, Ibu Rusnawati dari SD Negeri Suak Gedebang. Itu tadi pendengar El Sago, Ibu Rusnawati mengajar di sebuah SD yang juga kena tsunami langsung, Bu, ya. Kena tsunami langsung. Tapi pada kesempatan sore hari ini juga telah hadir bersama kita di studio. Kemudian pembicara kita terakhir, Ibu Mardawati M dari SD Negeri 2 Melabuh. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu, ya. Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana aktivitas di akhir-akhir ini, Bu, di SD Negeri 2 Melabuh. Ya, terima kasih. Saya bertugas SD Negeri 2 Melabuh sejak tahun 2001. Saya pindah dari Pulau Semelu. Saya di SD 2 itu sebagai guru kelas 2. Guru wali kelas 2. SD 2 juga merupakan salah satu sekolah yang terkena bencana tsunami. Iya. Di mana gedungnya juga rata dengan tanah. Dan gurunya juga sudah ada beberapa orang yang habis. Yang meninggal, Bu, yang ya? meninggal 4 atau 5 orang. Kemudian anak-anak juga hampir setengah juga. Karena lokasi SD 2 itu bertepatan di kampung belakang, ya, Suak Indrapuri. Suak Indrapuri. Jadi umumnya penduduknya juga berada di sana semua, sehingga ketika kejadian tsunami itu, disitulah yang menjadi faktor utama yang bisa membuat hampir sebagian siswa kami itu hilang di bawah tsunami. Jadi dalam hal ini SD 2 itu merupakan sebuah SD di mana siswanya itu terdiri dari beragam kalau kita bilangnya beragam agama gitu. Salah satunya di situ ada orang Tionghoa itu, Cina, bahkan Islam. Jadi ada kemampuan yang berbeda di antara saya untuk kadang bagaimana tuh, ya? Maaf, ya. Maksudnya begini, di SD 2 itu ada beberapa perbedaan mungkin dengan SD lain, saya rasa, karena di situ hampir sekian persen siswanya itu ada yang Islam, Kristen, kadang ada Buddha, ada Hindu, bahkan kelima agama ada di situ. Ya, oke, baik, Ibu Mardawati, pendengar El Sago. Ini suatu hal yang menarik. Pada kesempatan sore hari ini dua orang guru yang hadir, dua-duanya mengajar di lokasi terkena imbas langsung dari tsunami pada tanggal 26 Desember tahun 2004 yang lalu. Dan tadi juga Ibu Mardawati di sana memiliki heterogen asal murid, ya, yang berbeda-beda agama dan harus ada strategi khusus untuk menghadapi murid yang berbeda agama ini. Baik, pendengar El Sago, kami kembali ingatkan kepada Anda apabila Anda ingin mengirimkan pesan singkatnya, baik itu SMS, pertanyaan, tanggapan untuk pada acara 2 jam bersama GSF ini, silakan saja di 085277992528. 085277992528. Tentunya mengenai peningkatan mutu pendidikan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Barat pasca gempa dan tsunami. Kami akan kembali lagi setelah tembang berikut ini. 94,5 FM. Pendengar El Sago, kita kembali lagi dalam acara 2 jam bersama GSF membicarakan tentang peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat pasca dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dan tsunami Aceh. Masih bersama 3 orang narasumber, ada Pak Wahidin, Ibu Rusnawati dari SD Negeri Suak Gedebang, juga ada Ibu
Mardawati dari SD Negeri Melabu. Di mana Ibu Mardawati adalah wali kelas 2 dan Ibu Rusnawati adalah wali kelas 3 di SD Negeri Suak Gedebang. Baik, untuk kesempatan pertama mungkin kita tujukan ke Ibu Rusnawati ini, Bu. Tadi kita setelah mendengarkan pendengar El Sago bahwa mengajar di tempat yang di tempat yang pernah terkena tsunami mungkin banyak persoalan dari memakai tempat belajar yang mungkin yang pertamanya temporary shelter, udah itu meningkat menjadi gedung. Ini kan terjadi pergeseran pemahaman dari murid, dalam artian psikologi murid juga terpengaruh di sini. Nah, mungkin ada pengalaman khusus dari Ibu Rusnawati terkait dengan pindah-pindahnya tempat belajar murid-murid Ibu. Ya, sangat banyak pengalaman kami ya, seperti di temporan ya, waktu kami mengajar tuh sangat sedih kami situ, kadang bocor, kadang banjir, tapi anak-anak kami tetap juga belajar. Itu semuanya hadir, Bu? Ya, semuanya hadir. Cuma kami dulu sebelum tsunami murid kami lebih 100, sekarang murid kami hanya tinggal 20 orang. Itu kenapa, Bu, kira-kira? Karena semua kena tsunami. Oh, sebelum tsunami ada 200. Karena sekolah kami sangat dekat dengan pantai, dengan laut. Iya. Oke, baik, kita menuju ke Ibu Mardawati yang juga sekolahnya kena langsung tsunami ya Bu Marda ya. Ya. Mungkin Ibu ada pengalaman khusus, apalagi Ibu mengajar kepada anak-anak yang agamanya berbagai macam ya, yang tadi Ibu sebutkan. Mungkin bisa Ibu berbagi pengalaman dengan pendengar El Sago pada kesempatan sore hari ini, Bu. Silakan. Baiklah, terima kasih. Pengalamannya mungkin dalam faktor cara belajar. Cara belajar yang berbeda kadang. Kalau misalnya di dalam satu kelas itu saya punya murid 32 orang. Sekarang 32 orang, itu sekitar 15 orang itu non-Islam. Jadi daya belajar orang seperti itu lebih tinggi. Dan kerjasama dengan orang tuanya pun juga. Bahkan orang tuanya terlalu terlalu peduli. Bahkan ketika kita membuat PR kita nggak periksa, dia akan datangi. Kenapa nggak diperiksa? Bahkan ketika kita membuat nilai, kadang kita silap, kita didatangi. Itu yang non Muslim, Bu ya? Non Muslim dan juga sama juga dengan. Oh, yang Muslim juga. Ya, tadi Ibu mengatakan bahwa susah maksudnya metodenya harus ada yang metode khusus ya untuk pendekatan dengan murid. Bisa dijelaskan, Bu, bagaimana metode yang digunakan di SD Negeri 2? Salah satunya saya menggunakan metode tematik itu tadi, yang digunakan untuk kelas 1 sampai kelas 3. Di mana metode tematik itu kita menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran menjurus ke satu tema. Di dalam metode tematik itu yang dituntut siswa itu lebih kreatif berdasarkan kemampuannya masing-masing. Jadi kan setiap anak itu kan tidak sama kemampuannya. Ada rendah, ada yang sedang, bahkan ada yang tinggi. Jadi kalau di situ mungkin saya bagi anak yang sudah mampu, yang sudah bisa itu saya mungkin membuat dia belajar mandiri, atau mungkin dia bisa menjadi tutor sebaya bagi temannya yang kurang mampu, atau yang di bawah sedang. Dan bagi anak yang kurang bisa itu, bukan tidak bisa, kurang bisa, saya mungkin akan lebih membuat pengayaan yang lebih kepada mereka. Ya, tadi Ibu menyebutkan tematik. Apakah ini memang metode yang akan digunakan di SD, di seluruh SD, ataupun ini adalah anjuran dari Dinas Pendidikan sendiri, Bu? Metode tematik itu sebenarnya metode yang digunakan untuk kelas 1, 2, dan 3. Karena di kelas 1, 2, dan 3 itu umur mungkinnya 1, 2, 3 itu 7, 6 sampai 8 kadang kan? Iya. Di situ anak-anak hanya cara berpikirnya mungkin cepat, tapi dia hanya bisa
memikirkan sesuatu itu secara global, secara menyeluruh. Dia tidak bisa memilah-milah. Jadi dia memandang sesuatu itu menjadi satu atau utuh. Jadi dalam proses pembelajaran tematik itu sendiri, sudah dikatakan bahwasanya pembelajaran itu adalah pembelajaran yang mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam sebuah tema. Jadi metode yang digunakan juga harus sesuai dengan pelajaran yang diajarkan, bahkan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya, atau mungkin sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Iya, modul dari tematik ini Ibu dapatkan dari Dinas Pendidikan ataupun memang Ibu dapatkan dari penataran-penataran keluar misalnya, Bu? Jauh sebelum saya mengikuti GSF, saya belajar dari teman, karena saya memang belum pernah dapat itu metode tematik itu bagaimana. Ya, jadi yang Ibu dapatkan itu dari trainingnya GSF gitu ya? Sekarang. Gitu. Dan bagaimana menurut Ibu tentang training-training yang dilakukan? Apakah bisa dicerna dan bisa diimplementasikan, dijalankan di sekolah Ibu kira-kira, Bu? Alhamdulillah bisa. Bisa ya? Tidak ada mengalami kendala-kendala yang berarti gitu, Bu ya? Kendala berarti sih tidak, memang ada beberapa kendala mungkin. Salah satunya itu pembagian mata pelajaran. Kalau tema dia kan tidak menggunakan mata pelajaran ya. Ya sudah, ini Pak begini, kebiasaan kita kan yang sudah. Anak-anak itu kalau kita masuk ke kelas, Bu, ini mata pelajaran apa sekarang, Bu? Matematika, IPA atau begitu kan? Sementara dalam tema itu diminta kita tidak mengenalkan mata pelajaran kepada anak, kita langsung mengenalkan tema. Misalnya kalau awal tahun ajaran baru itu mungkin umumnya untuk anak kelas 1, 2 dan 3 itu mungkin bertemakan diri sendiri. Jadi ketika guru masuk ke dalam kelas mungkin kita menggunakan tema tidak lagi menulis mata pelajaran tapi tema diri sendiri. Itulah mungkin yang sulit sekarang. Nah, itu yang pertama, pembagian mata pelajaran tidak berdasarkan tema. Yang kedua, seperti saya di kelas 2 hanya memegang pelajaran matematika, IPA, dan bahasa. Iya. Sementara mata pelajaran lain dipegang oleh guru lain. Jadi sehingga nggak ada terkait dia temanya. Iya. Saya rasa begitu, Pak. Ya, oke, baik. Kita kembali ke Ibu Rusnawati ini, Bu. Ini mengenai metode tematik yang katanya tadi didapatkan dari training-training yang dilakukan oleh GSF. Bagaimana pengalaman Ibu di lapangan? Apakah memiliki kendala atau malah bisa memudahkan dengan metode mungkin yang baru dikenal ini di daerah kita, Bu? Iya, kalau kami saya pun mendapat dari GFF. Selama kami tahu tematik ini mudah, mengajarnya mudah, cara pun diterima oleh anak mudah. Tetapi inilah hambatan karena tematik ini kan anak-anak seperti Ibu ini katakan tadi tidak ada mata pelajaran gitu ya? Tidak ada mata pelajaran. Lalu kan kami harus mengajar di kelas 3 itu satu guru. Iya. Jadi nggak bisa masuk guru lain ya, karena tidak, nanti kalau masuk guru lain tidak berkaitan dengan sepertinya masuk agama. Nah, sudah itu di dalam tematik ini kami banyak menggunakan misalnya alat-alat peraga langsung. Nah, karena dia harus kami kenal dengan alat peraga langsung, seperti misalnya kita mengenalkan ini aqua, langsung kita bawa aqua, ya kan. Sedangkan anak-anak sekarang di sekolah tuh dananya sedikit. Nah, jadi itulah hambatan kami untuk melaksanakan mengajar sama anak tematik ini. Seperti pajangannya, kan kita memerlukan kertas. Karena anak-anak setiap melakukan tugas kami dia selalu memakai pajangan, Bu ya. Nah, kami selalu membutuhkan ini kan kita beli seperti kertas-kertas karton itu kan perlu dana. Nah, jadi kalau kami di desa itu di kota mungkin banyak perhatian wali muridnya ya. Kalau kami di desa sangat kurang perhatian. Nah, hanya kami aja sendiri ingin apa, kalau anak-anaknya sangat kurang karena mungkin desa mama-mamanya banyak orang yang nggak ada.
Iya, selain dari training yang dilakukan oleh GSF tentang tematik ini, pernah nggak dari dinas terkait, katakanlah dinas pendidikan memberikan training tentang pengajaran melalui metode tematik? Iya, saya ada juga ikut seperti di NGO ini OSPAM, ya kan, itu ada. Dari OSPAM ada. Ada juga. Kalau dari dinas pendidikan dari dinas sendiri? selama ini saya belum. Mungkin insya Allah ke depan ini mungkin saya ikut. Iya. Besok saya udah ikut ke Banda Aceh. Iya. Ya. Oke, baik. Kita menuju ke Bapak Wahidin yang mungkin dalam hal ini selain admin juga sering mengamati ya jalannya training yang dilakukan oleh GSF dan bagaimana efektivitas training yang diikuti oleh ibu-ibu dan bapak-bapak guru kita. Mungkin Pak Wahidin di sini bisa menjelaskan tahapan-tahapan training yang telah dilakukan oleh GSF sendiri dari dari wali kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang Bapak sebutkan tadi. Berapa training yang telah dilakukan di GSF? Baik, untuk kelas 1 kami sudah melaksanakan 6 tahapan. Itu meliputi setiap rayon. Pesertanya kadang-kadang ada yang 25, ada yang 29, ada yang 22. Itu yang kelas 1. Iya. Setelah itu, setelah kelas 1 kami juga melanjutkan training pelatihan ini kepada kelas 2. Pesertanya sama juga, sedangkan wilayah sama juga, ada kurang dan ada lebih sedikit. Ya, bisa disebutkan Pak Wahidin wilayah-wilayah mana saja yang sudah di training? Khusus untuk kelas 1, kami sudah melaksanakan di Johan Palawan, di Merbo, KW 16, Waila, sama 3, dan yang terakhir gabungan sama Waila, gabungan Johan Palawan dengan Merbo. Nah, sedangkan yang kelas 2 kami juga sudah melaksanakan 6 kali. Pesertanya seperti yang saya bilang tadi, ada yang 25 dan 29, bahkan ada yang 24. Itu juga meliputi wilayah yang sama, Kecamatan Merbo, Johan Palawan, Waila, sama 3, dan KW 16. Sedangkan untuk kelas 3 kami baru melaksanakan 3 kali. Yang pertama sekali di wilayah Johan Palawan, pesertanya 25 orang, sedangkan di Waila 23 peserta, dan sekarang yang terakhir kemarin di sama 3, jumlah pesertanya luar biasa banyak, 34 peserta. Nah, untuk minggu depan kami merencanakan melaksanakan pelatihan ini di wilayah Kecamatan Merbo. Menyangkut dengan peserta, setelah training ataupun hari pertama baru kita ketahui berapa peserta yang akan hadir di Merbo. Mudah-mudahan luar biasa juga seperti yang di SMA 3 kemarin. Ya, tadi Bapak Wahidin menyebutkan bahwa training sudah dilakukan untuk wali kelas 1 dan wali kelas 2, dan juga sedang dilakukan untuk wali kelas 3. Kira-kira materi-materi training itu apa saja? Mungkin salah satunya tadi tematik. Ada nggak materi lain yang diajarkan sama wali kelas tadi? Menyangkut dengan materi, itu tergantung hari pertama umpamanya, menyangkut dengan cara penyusunan silabus dan RPP. Sedangkan tematik itu beriringan. Dikala kita menyusun silabus dan RPP, tematik ada juga di situ. Itu aja. Ya, oke, baik. Pendengar El Sago, tadi Bapak Wahidin dari staf admin GSF yang selama ini mungkin memandu ya jalannya training dan membantu segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi. Mungkin kita kembali lagi ke Ibu Mardawati, Bu. Tadi Pak Wahidin menyebutkan bahwa ada penyusunan silabus dan RPP. Mungkin di sini Ibu bisa menceritakan bagaimana pengalaman Ibu dalam menyusun ini, dan bagaimana tanggapan dari sekolah Ibu sendiri. Ini kan sebuah hal yang baru mungkin ya, berubah gitu. Mungkin ada pengalaman khusus dari Ibu. Ya, dalam penyusunan silabus ini sudah saya lakukan baru taraf mencoba, Pak ya. Di mana pengertian silabus itu sendiri merupakan pedoman atau rambu-rambu yang harus dilaksanakan oleh guru untuk membantu proses pelaksanaan belajar mengajar di dalam kelas. Di mana di dalam silabus itu sendiri
merupakan penjabaran dari muatan kurikulum yang sudah ditetapkan, di mana komponen silabus itu sendiri terdiri dari standar kompetensi, ada kompetensi dasar, kemudian kami jabarkan ke dalam indikator. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan belajarnya, dan ada alokasi waktu, sumber belajar dan alat, dan serta penilaian. Nah, di mana dalam penyusunan silabus itu sendiri pun disusun harus sesuai dengan situasi sekolah, lingkungan, dan kemampuan anak yang ada pada sekolah tersebut. Jadi dalam menyusun silabus ini, apalagi kalau kelas 2 silabus tematik itu, dia sebenarnya harus disusun oleh sekolah, sekurang tidaknya beberapa guru yang harus menyusun. Karena seperti kami di SD 2 itu gurunya bukan lebih, tapi kalau mengajar IPS asing. Kalau PKN juga ada gurunya. Agama juga ada gurunya. Jadi kalau saya hanya menyusun mungkin 3, matematika, bahasa, dan IPA. Jadi itu saya susun, alhamdulillah demikian mudah lah. Ya, ada kendala tidak dengan manajemen sekolah ibu sendiri dalam hal ini, mungkin kepala sekolah ya, di saat ibu membawa suatu hal yang baru gitu. Kalau dulu kan yang kita kenal mata pelajaran, dan anak-anak sudah terbiasa dengan itu. Ya, itu juga mungkin suatu kendala, mungkin juga kalaupun kami masih memberikan itu, mungkin nggak ada ketika kami membuat meneken, kita ceritanya kalau kita udah selesai membuat silabus, kan kita harus tekenkan dengan kepala sekolah. Ya, diteken terus, nggak ada dibilang apa-apa. Iya. Atau mungkin faktor juga kepala sekolah juga nggak tahu mungkin. Semestinya mungkin ada yang kata sulit, yang nggak operasional kadang. Ya, begitulah. Pernah tidak ibu mendiskusikan dengan kepala sekolah ibu sendiri terkait dengan apa-apa yang telah ibu dapatkan dari training-training yang dilakukan oleh GSF? Itu rasanya belum pernah ya, karena nggak ada ditanya. Setelah pulang dari training juga nggak ditanya apa hasilnya. Iya, oke. Baik Ibu Mardawati, mungkin kita menuju ke Ibu Rusnawati, Ibu. Tadi Ibu katakan bahwa hanya di GSF yang diajarkan tentang training mengajar melalui tematik, gitu Bu ya? Ya, apakah setelah Ibu mengajar dengan menggunakan metode tematik ini, ada tidak perkembangan dari murid Ibu gitu? Maksudnya, apakah mereka lebih paham atau malah mereka lebih buyar gitu karena berbagai macam mata pelajaran di sana? Iya, insya Allah selama saya menggunakan ini tematik, anak-anak lebih banyak mengerti ya? Ya, lebih banyak berkembang. Nah, lebih mudah dia terimakan. Cuma memang dia nggak mengerti ini pelajaran apa, dia tanya kan, karena udah sering, kami ini kan udah lama. Jadi anak-anak nggak tanya lagi. Kalau 1, 2, 3 ini udah tahu dia. Nah, sudah banyak mengerti anak-anak. Jadi kami dalam buat silabus RPP kami juga buat. Lalu juga ada, maksudnya dengan kepala sekolah diskusi juga. Pernah mendiskusikan. Pernah. Bagaimana tanggapan dari kepala sekolah? Tanggapan kepala sekolah senang lah. Ya, jadi kami pun juga membuat kepala sekolah setiap mau masuk dia selalu periksa. Sama-sama kami, maksudnya di mana kesalahan, nanti juga diajar sama kepala sekolah. Ya, sebelum mengikuti training di GSF, apakah metode tematik ini sudah diberlakukan di sekolah Ibu? Kalau tematik dari dulu memang sudah ada. Dari dulu memang kelas 1, 2, 3 itu memang sudah ada. Cuma tidak disatukan. Dulu kan mengajarnya matematik. Cuma kalau anak kelas 1, 2 kita harus pakai tematik karena itu harus menyangkut bahasa. Misalnya kan matematik yang kita ajarkan matematik penjumlahan. Nanti juga harus ada bahasa, anak-anak itu membaca langsung. Nah, jadi dulu diasingkan, dipisah-pisah. Sekarang sudah disatukan dalam membuat RPP-nya. Misalnya matematik, soalnya bukan guru bidang studi. Kita gini, waktu membuat kita harus ada guru, misalnya ini guru agama, PPKN. Kami selalu duduk sama, nanti tanya hari ini apa indikatornya. Jadi sama-sama kami di sini. Kita ajarkan agama, cuma memasukkan sedikit. Iya. Yang tujuannya misalnya kita matematik. Matematik itu yang kita masukkan, misalnya ini ada masalah lingkungan. Nanti IPA ini menghitung berapa banyak tumbuh-tumbuhan. Itu kan udah termasuk dengan IPA. Anak-anak kan menjumlah, begitulah. Nanti guru agama juga memasukkan ini.
Jadi lebih mudah. Kalau sekarang lebih mudah, dalam mengajar mudah. Tetapi dalam membuat LPP ini agak sulit juga sedikit. Di mana Bu sulitnya Bu? Iya, misalnya karena kita digabungkan di situ. Jadi kita ini matematik, nanti agama, IPA, karena di situ harus satu. Harus disatukan, harus ada menyangkut. Dalam kita mengajar itu harus ada, misalnya seperti kita kan temanya diri sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri ini nanti anak-anak pasti menghitung ini alat-alat mata berapa. Ini kan masuk dalam IPA. Nah, itu masuk dalam IPA. Jadi itulah yang susah kami buat, apa itu RPP-nya. Nah, jadi susah, kita kan harus juga membuat. Karena dengan ada RPP ini lebih mudah kita mengajar. Karena di situ udah ada waktunya. Kita nggak ada masuk, udah tahu kita apa yang harus kita ajarkan. Sudah ada sasarannya Ya, Bu sudah ya? sasarannya, nggak meleset lagi. Ini kita ajar matematik tentang lingkungan, ini aja yang kita ajar. Kalau dulu mana ada? Kita memakai buku apa misalnya buku matematik. Kalau dulu kan orang pakai IPA. Bahasa dia harus sekarang menurut lingkungan kita yang kita ajarkan. Kalau dulu enggak, kita memakai seperti IPS, masalah negara orang. Contohnya kita mengenalkan transportasi kepada si anak. Kalau dulu kita melihat di buku, ini kereta api nak. Sedangkan anak di desa kan tidak melihat dia kereta api. Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Jadi kita melihat lingkungan. Di lingkungan ini apa transportasinya dipakai. Misalnya kayak kami di desa itu hanya sepeda, Honda, itu aja yang kita kasih kenalkan. Makanya anak-anak lebih mudah, lebih mengerti. Contoh misalnya kita buat tentang lingkungan taman, anak-anak kan nggak tahu gimana taman safarinya. Kalau di Jakarta oke, di Melabuh oke. Kalau kami di desa enggak, hanya menampakkan taman di depan sekolah. Iya. Nah, cuman lebih mudah kalau tematik ini, anak-anak lebih mengerti. Bisa langsung melihat contohnya Iya, Bu bisa ya? langsung melihat contohnya. Cuma tidak sama juga. Kekurangan, kehambatan kami di desa ini, kok kelas 1 ini anak-anak ada yang belum bisa menulis karena TK-nya nggak ada. Kalau di kota masuk dah lulus TK dia udah tahu mengenal A, B. Kalau kami nggak, susah. Memang saya yang guru kelas 1, kelas 2 pegang pulpennya harus diajar. Iya, oke baik Ibu Rusnawati, Ibu Mardawati dan Bapak Wahidin, mungkin kita coba sapa lagi pendengar El Sago dimanapun Anda berada. Apabila Anda ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun saran kepada ketiga pembicara kita pada kesempatan sore hari ini dalam 2 jam bersama GSF, silakan dilayangkan pesan singkatnya melalui 0852 77992528. Kami ulangi 0852 77992528. Tentunya berkenaan dengan bagaimana sih caranya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat pasca tsunami Aceh. Dan kita akan kembali lagi setelah tembang manis berikut ini. Pendengar El Sago dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara 2 jam bersama GSF. Masih kita membahas tentang peningkatan mutu pendidikan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Barat pasca gempa dan tsunami Aceh. Pada kesempatan sore hari ini masih bersama 3 pembicara kita, Bapak Wahidin, Ibu Rusnawati dari SD Negeri Suak Gedebang, juga ada Ibu Mardawati dari SD Negeri 2 Melabuh. Baik pendengar El Sago, apabila Anda ingin bergabung dalam acara ini, silakan saja mengirimkan pesan singkatnya melalui 0852 77992528. Kami ulangi 0852 77992528. SMS itu bisa berupa saran, pesan, juga pertanyaan kepada ketiga pembicara kita pada kesempatan sore hari ini. Baik, mungkin untuk sesi ini kita akan coba membahas bagaimana sarana dan prasarana yang ada di 2 sekolah. Mungkin ya nanti juga akan Bung Wahidin juga akan ikut mengkomentari ya. Apalagi kita ketahui bahwa 2 sekolah ini, SD Negeri 2 Melabuh juga SD Suak Gedebang, merupakan imbas langsung dari bencana tsunami. Baik, kita mulai dari Ibu Rusnawati, Bu. Tadi Ibu katakan bahwa sekolah Ibu pernah kena tsunami dan murid-murid harus belajar di shelter, kemudian dibangun lagi.
Dan Ibu tadi juga mengatakan bahwa masih banyak alat-alat peraga yang tidak tersedia di sekolah Ibu. Ya, kira-kira bisa disebutkan Bu apa-apa saja yang memang tidak lengkap di sekolah semacam alat peraga, ataupun mungkin guru juga kurang mungkin saat ini karena ada yang meninggal mungkin atau apa. Silakan Bu Rusnawati. Sangat banyak kurang di SD kami karena murid sedikit ya. Terutama masalah buku. Iya. Masalah buku itu sangat kurang, kami nggak ada. Kalau kami mengharap kepada anak nggak ada. Jadi kalau dana sekolah memang nggak ada. Dan guru pun sangat sedikit, hanya 4 orang kami yang di situ. Itu pun guru jauh, tidak dekat dengan SD itu. Nah, kami menempuh 12 kilo. Guru saya tinggal di desa Cok Semereng. Kalau saya melewati harus melalui Raket, di situ pun ada hambatan. Kalau masalah di jalan ya. Iya. Nah, lalu nanti kadang-kadang sudah hujan, disitulah kami banyak hambatan. Kalau masalah seperti buku paket enggak ada, kurang, alat-alat media itu enggak ada. Di sekolah Ibu berapa orang guru? Kami 4 orang. 4 orang guru dengan kepala sekolah. Iya, kepala sekolah. Kelasnya berapa Bu? Kelasnya 6. Kelasnya 6 tapi hanya ada kesediaan guru 4 orang Iya. Bu ya. Jadi kira-kira berapa lagi yang idealnya harus ada guru di SD negeri Iya, Suat Gedebang? Setidak banyaknya 2 orang lagi udah mencukupi 6 orang ya. Memang muridnya sedikit seperti yang datang. Kalau dinas bilang untuk apa banyak kali guru? Karena situ muridnya sedikit. Kita mengajarkan bukan sama satu kelas 6. Sedangkan guru mengajar lain-lain, ini kelas 1, ini kelas 2. Berbeda ya kan? Ada tugas masing-masing. Iya, ya? ada tugas masing-masing. Nah, di dalam kita mengajar kadang-kadang juga ada guru bilang untuk apa guru situ banyak sedangkan muridnya sedikit. Kita kan bukan mengajar satu murid. Yang kita ajar sama seperti guru biasa yang 40 murid. Gitu. Kita harus mengajarnya harus sama, walaupun murid itu 1 juga harus sama. Itu Ibu sebutkan tadi bahwa guru-guru jauh gitu. Apakah keempat-empatnya memang berada jauh dari Suat Gedebang? Iya, kepala sekolah jauh, guru jauh, semua jauh. Jadi seperti saya ada 20 tahun di SD Suat Gedebang. Memang yang dari Suat Gedebang itu udah lama guru, semua guru udah lama. Dari SK pertama nggak pernah dipindah-pindah kami. Iya, mungkin Ya, mungkin di situ enak Bu, tidak mungkin gurunya yang tidak mau dipindah Bu. bukan gurunya ya. Kalau kami memang minat juga ingin seperti guru lain ya. Bukan hanya kami selalu di desa jauh. Kami kepingin juga seperti guru-guru yang dekat. Kalau misalnya kami ke tingkat Kuala Bubun gitu. Kalau pribadi saya boleh lah, di sana saya masih muda. Ini sayang kita tengok guru-guru yang sudah tua. Malah kadang ada guru nggak bisa naik kereta ya. Seperti kawan saya yang guru di SD Kuala Bubun sekarang, dia sangat jauh. Sangat sedih kita tengok jam 7 sudah berjalan dari Cok Semereng berjalan kaki ke sana ke Kuala Bubun. Kadang karena dia nggak bisa naik kereta. Sekarang kan mobil nggak ada ke sana. Iya. Ada lagi guru ke Tepim Perahu. Udah lama ibu tuh nggak juga pindah, dia kadang diantar sama suaminya tiap hari. Bagaimana repotnya dia demi tugas terpaksa. Jadi saya mengharap sama pemerintah agar melihatlah guru yang tua-tua ini dipindah biar dekat. Biar dekat ya. Ya. Agar efektivitas Iya, jam biar belajar bisa. pendidikannya pun lancar. Karena kami kalau yang dekat ini kan jam 7, setengah 8 udah masuk. Jadi jam 8 sudah mulai mengajar. Iya. Jadi kalau yang jauh bukan salah guru. Nanti pernah dikatakan ini guru daerah sini jam 8 masih di jalan. Bukan salah guru, keadaan yang salah. Memang guru minat. Jam 7 kami sudah berangkat. Lebih-lebih kami dari sini ya, dari Melabo, dari Cok Semereng. Jam 7 kami sudah berada di Raket. Ini di Raket di Desa Kuala Bubun. Kuala Bubun. Antri lagi di situ. Coba bayangkan setengah jam, udah berapa jam kami di jalan. Nah, jadi mengharap pada pemerintah agar yang dipindah memang anak desa situ biar di situ mengajar, kayak kami pindahkan. Iya. Oke, baik Ibu Rusnawati, ini memang sangat menarik ya di saat ada guru yang jauh, apalagi dengan kondisi yang sudah tua. Tapi hal ini tidak pernah dilirik oleh pemerintah kita. Ya, mungkin saya minta kepada Pak Wahidin untuk menanggapi hal ini. Bagaimana menurut Pak Wahidin, ataupun apa solusi agar guru-guru yang jauh ini bisa
maksudnya mengajarnya jangan di tempat yang jauh gitu, biar efektivitas jam belajar ini betul-betul bisa tercapai. Silakan Pak Wahidin. Terima kasih. Saya sangat mendukung apa yang telah disampaikan oleh Ibu Rusnawati, yang mana kalau menyangkut dengan guru itu lebih baik putra yang ada di situ. Kenapa? Karena kalau dibilang menyangkut dengan pendidikan itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 itu kalau seandainya guru memang bertempat tinggal di situ, otomatis dari jam 8 sampai jam 12 itu bersama anak-anak. Akan tetapi kalau guru jauh itu jam 9 belum tentu sampai ke rumah sekolah. Ini otomatis terpulang kepada dinas pendidikan. Ini menyangkut dengan pemerataan. Karena kalau dinas pendidikan sendiri masih melihat sekolah ada istilah inti dan unggul, ataupun melihat sekolah di kota lebih unggul, tidak lihat sekolah yang ada di kampung, ini tunggu pendidikan di Aceh Barat akan hancur. Karena seperti kita ketahui, kalau umpama dinas pendidikan setiap sekolah ada guru ditetapkan 6 orang, alhamdulillah ini luar biasa pendidikan Aceh Barat. Sekarang kalau dinas pendidikan masih melihat seperti yang terjadi dulu, sekarang masih pun terjadi, tunggu pendidikan di Aceh Barat akan hancur. Saya yakin akan hancur. Sekali lagi saya bilang akan hancur pendidikan Aceh Barat kalau masih kepala dinas pendidikan menganggap ada istilah unggul dan inti. Karena setiap sekolah itu sama semua, tidak ada istilah unggul dan inti. Sekali lagi, tolong bagi dinas terkait, baik Depak ataupun dinas pendidikan, tolong lihat sekolah yang ada di kampung. Karena pendidikan ini adalah masa depan untuk bangsa dan negara, khususnya daerah Aceh Darussalam dan terlebih khusus lagi Kabupaten Aceh Barat. Ya, oke, menarik sekali, sangat menggebu-gebu Pak Wahidin. Ini mungkin ada tawaran solusi agar guru-guru diisi oleh putra daerah yang hari ini mungkin ada suatu hal yang sangat aneh kita lihat ya, yang di Melabuh ngajarnya ke Wela, yang Wela mengajarnya ke Melabuh. Ada solusi nggak yang ditawarkan oleh GSF sendiri Pak Wahidin? Makanya kami selama ini di setiap kecamatan kami ada tim monitoring. Tim monitoring kami di situ lengkap data, mungkin melebihi lengkap daripada dinas pendidikan ataupun Depak. Kami dari GSF semua data guru, alamat tinggal guru, alamat tinggal kepala sekolah ada sama kami, bahkan alamat orang tua ada sama kami. Kami sekarang sedang mencari solusi terbaik, melihat di mana tinggal si fulan. Di situ umpamanya di rumah sekolah di situ ditaruh guru yang bersangkutan. Karena kalau seandainya guru yang bersangkutan di situ, alhamdulillah jam 8 pas sudah ada di rumah sekolah. Tetapi kalau ini tidak diperhatikan menyangkut dengan tentang tempat tinggal oleh dinas terkait, tunggu jam 10 belum masuk. Itu aja solusi dari saya. Tolong dilihat tempat tinggal guru. Ya, apakah hal ini sudah disampaikan ke dinas terkait dalam hal ini mungkin dinas pendidikan dan Depak sendiri? Kalau menyangkut penyampaian itu hampir setiap kalau kami ke dinas pendidikan, selalu yang kami ngomong di depan kepala dinas terkait itu aja. Ya, oke, baik pendengar El Sago dimanapun Anda berada, cukup menggebu-gebu Pak Wahidin menghimbau mungkin, ataupun bisa kita katakan sebuah ultimatum kepada penyelenggara pendidikan, dalam hal ini dinas pendidikan dan Depak, untuk memperhatikan sekolah di desa-desa dan juga mencoba untuk mendistribusi guru sesuai dengan daerahnya. Baik, sebelumnya kita undang lagi pendengar El Sago, apabila Anda ingin berkontribusi dalam acara pada kesempatan sore hari ini, silakan Anda kirimkan pesan singkatnya melalui 085277 992528 085277992528. Tentunya pada kesempatan hari ini berkenaan dengan peningkatan mutu pendidikan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Barat pasca gempa dan tsunami. Baik, kita kembali ke Ibu Mardawati ini, Bu. Kita bercerita tentang sarana dan prasarana, dan sekolah Ibu kita tahu bahwa juga salah satu sekolah yang dihantam oleh gempa dan gelombang tsunami pada tahun 2004 lalu. Mungkin bagaimana sekarang
kondisi sekolah Ibu? Apakah sudah memadai terkait dengan sarana dan prasarana, Bu? Alhamdulillah sekarang lumayan. Di sini setelah tsunami tahun 2004 itu kami menumpang mengajar di SD 25 sore, jam 2 dengan murid yang nggak sampai 100 waktu itu. Sekitar 2 tahun kami belajar sore. Yang gedung kami yang pertama dulu dibangun tempat SMP 1 sekarang digeser ke tempat SMP 2 lama. Jadi kami yang SD ini dikirim ke pinggir laut sana. Jadi bayangkan sajalah Pak, kalau waktu itu kami pindah 2006 ke pinggir laut di Kampung Pasir. Itu murid kami nggak sampai setengah. Di mana gedung kami sebenarnya di tempat SMP 1 sekarang, nggak tahu kenapa bisa digeser ke pinggir laut. Anak yang kecil, anak SD kan kecil Pak, semestinya dia kan janganlah sampai ke pinggir laut, tapi apalah daya, kami yang bertugas mengajar ya terpaksa. Jadi ketika kami pindah 2006 ke SD 2 Melabo di tempat sekarang di Jalan Tengku Ciditiros Wa Indrapuri, itu sekarang murid kami hampir mencapai 180-an. Dengan gedung yang sudah dibangun oleh jadi adalah bantuan sedikit dari lembaga-lembaga yang membangun. Itu kalau bangunan 2 tingkat. Terus mungkin kalau dari segi keadaan sekolah mungkin itu sudah bagus, cuman saja pelaksanaan di dalam proses belajar mengajarnya mungkin yang kurang. Kalau kebutuhan sekolah mungkin tetap sudah cukup, mungkin lebih bangku, mungkin lebih alat peraga Bu. Alat peraga ya, salah satunya alat peraga itu yang mungkin yang mungkin sangat sulit, bukan sulit juga, cuman ketersediaan sumber belajar itu sangat terbatas. Ketika kami guru ingin karton 1 lembar, kami harus pergi ke pasar membeli. Jadi himbauan, mungkin bukan di tempat saya saja, mungkin di sekolah lain mungkin sebaiknya sekolah itu menyediakan alat-alat mungkin yang mudah didapat. Karton, spidol atau gunting yang merupakan salah satu alat peraga yang mudah yang bisa kita buat, yang kita bisa jadikan alat peraga. Kemudian sumber belajar itu mungkin buku kurang. Kalau mungkin ada, mungkin di murid 32 mungkin ada buku paketnya mungkin 15. Sementara kita kan tidak bisa boleh beli buku. Karena dilarang, nggak boleh mengutip uang dari siswa. Jadi untuk membeli buku untuk semua siswa nggak cukup. Jadi saya rasa cuman itu. Ya, ini sangat menarik. Di saat kita tidak dilarang ya, kita dilarang untuk mengutip dana dari siswa, sedangkan pemerintah sendiri tidak bisa membeli buku. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Ibu Marda ini, Bu? Saya kesulitan sekali. Karena begini, kalau kita suruh beli buku, ada orang tua yang kadang mau, ada kadang kalanya salah pengertian. Dipikir kita paksa beli buku. Karena dia sudah berpikir bahwasanya apa juga dibilang pendidikan itu gratis, apalagi untuk anak SD. Tapi kan tidak tahu uang itu tidak cukup. Buku yang disediakan oleh sekolah pun nggak mencukupi. Jadi ketika mengajar 1 meja 1. Maklumlah anak kelas 1, kelas 2 itu kan dia berpikir kalau buku itu milik dia. Jadi bertarik-tarikan kalau 1 meja 1. Ya, oke, baik Ibu Marda, mungkin sebelum kita lanjutkan ke Ibu Rusnawati dan dan Bapak Wahidin, maaf, kita coba bacakan SMS yang telah masuk di meja redaksi kami. Baik, yang datangnya dari 08526067 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bukan bertanya, cuma ingin kritik buat Ibu Marda. Ini buat Ibu Marda ya. Karena dalam laporan anak kami
itu lebih peduli kepada anak didik non-muslim. Apalagi jika anak-anak buat kesalahan. Ibu sering menghukum mereka dengan denda. Apa rujukan ibu dalam hal ini? Apalagi kepala tidak tahu masalah ini. Mohon tanggapannya ya. Sabar dulu ya Bu Marda ya. Kita akan coba bacakan SMS yang telah masuk lagi di meja redaksi kami yang datang dari 085277 24 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya warga Salatiga. Apa saja training yang dilakukan oleh GSF untuk ibu? Apa ada manfaat? Jangan-jangan GSF asal-asalan. Oke, simpan dulu ya Bu ya. Kita akan bacakan beberapa SMS lagi yang telah masuk. Ini yang datangnya dari 08526060 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya pada Ibu Rusnawati. Apa beda sebelum Ibu ikut training dan sesudah ikut training tentang tematik? Ya baik, mungkin kita persilakan Ibu Marda untuk menanggapi SMS yang datang mungkin dari wali murid SD Negeri 2 Melabuh. Ya silakan Bu Marda. Ya, terima kasih. Ini mungkin ada berhubungan dengan masalah 2 minggu yang lalu ini ya. Ini sebenarnya salah paham saja ini Pak. Ini masalahnya sekarang begini. Ada anak satu ini. Itu maka dia pindah sekolah dari SD 2. Satu itu dia kebetulan hari itu dia dapat nilai jauh di bawah yang diharapkan. Terus anak itu rajin, suka menyapu. Jadi entah karena nilainya yang di bawah rata-rata, terus pulang. Keesokan harinya orang tuanya datang ke saya ini mungkin ya. Jadi dalam itu dia berkata, kenapa nilai anak saya Bu kayak gini? Sementara yang dijawabnya memang salah. Setelah ada solusi, kami pun bicara dengan orang tua ini mungkin ya. Sudah ada jalan pokok permasalahan. Jadi dia bilang, kenapa ibu suruh-suruh anak saya menyapu? Sementara anak-anak saya kelas 2 itu kalau sapu 10 biji di kelas itu nggak cukup, berebut menyapu kelas. Jadi saya nggak suruh, dan lagi saya nggak pernah menghukum anak. Ini hukumannya maksudnya hukuman yang bagaimana? Itu yang perlu ditanyakan kadang ke yang SMS, yang mengirimkan SMS ya. Yang jelas. Terus kalaupun seorang guru itu tidak akan memarahi siswanya itu kalau enggak salah. Mungkinkah siswa itu membuat kesalahan kita enggak perlu menegur? Perlu. Kira-kira saya rasa bagaimana Pak? Perlu? Ya, tentunya kalau ada kesalahan tentu harus ditegur gitu ya. Mungkin seorang, jangankan guru, orang mana saja kalau itu berbuat kesalahan, kalau enggak ditegur justru guru itulah yang salah, yang perlu disalahkan. Jadi dalam hal ini saya boleh ke sekolah saya dan tanya sama orang tua murid. Kebetulan saya kalau ngajar Pak ya, orang tua murid itu duduk di depan kelas. Percis kayak TK. Silap kita sebentar udah ke dalam kelas. Jadi di situ ada bukti. Boleh tanya ke orang tua murid yang ada berdiri di depan kelas saya ketika saya mengajar. Itu saja. Terima kasih. Ya, oke, baik. Kita menuju ke Ibu Rusna. Tadi ada pertanyaan tentang apa manfaat dan apa saja training yang telah diberikan oleh GSF. Mungkin bisa dijawab dengan singkat Bu Rusna. Iya, terima kasih yang bagi SMS tadi. Sungguh banyak manfaatnya dan banyak peningkatannya. Dengan ada training membuat LPP, semua sudah banyak yang membuat. Lebih-lebih di sekolah saya dan pun di sekolah lain ada juga. Banyak manfaatnya. Dan ada lagi apa yang tanya? Ya mungkin manfaat dan jenis trainingnya Bu. Ya, jenis trainingnya seperti cara membuat selabus, membuat RPP, program ya, sudah terlaksana dengan baik di SD kami karena saya ada ikut di situ. Ya, kalau di SD saya sudah terlaksana. Ya. Oke. Baik, kita akan coba bacakan lagi SMS yang telah masuk, tapi sebelumnya saya masih mengundang pendengar El Sago apabila ingin berpartisipasi dalam acara ini silakan layangkan SMS-nya ke 0852 7799 2528 0852 7729 992528.
Baik, kita akan coba bacakan SMS yang datangnya dari 0852 6060. Assalamualaikum Pak narasumber. Waalaikumsalam. Yang dari GSF. Pertanyaannya, apa program GSF pada tahun 2009? Oke, baik, sabar dulu Pak Wahidin ya. Nanti kita tanggapi bersama. Kita akan bacakan lagi SMS yang masuk di meja redaksi yang datangnya dari 08528472 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Azwar, mau tanya sama Bapak Wahidin, kenapa guru SD Negeri 1 banyak memegang pelajaran? Ya, mungkin nanti akan dijawab dua-dua pertanyaan untuk Bapak Wahidin ini. Dan satu lagi kita coba bacakan SMS yang datangnya dari 085260 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam para bapak-bapak dan ibu-ibu narasumber talkshow. Saya ingin menanyakan kepada kedua narasumber, apakah materi yang diberikan oleh GSF itu bermanfaat bagi kelangsungan PBM, proses belajar mengajar di sekolah ibu, dan sudahkah berjalan sepenuhnya? Ya, baik, untuk kesempatan pertama kita berikan ke Pak Wahidin untuk menjawab dua SMS yang telah saya bacakan tadi. Terima kasih. Ini menyangkut dengan program GSF tahun 2009 ya. Alhamdulillah, kalau nggak ada halangan dan rintangan, kami dari GSF tetap melaksanakan pelatihan seperti tahun-tahun sebelumnya, itu tahun 2008. Pertama sekali, kalau tahun 2008 kami melaksanakan dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, untuk tahun 2009 kami akan merencanakan pelatihan guru wali kelas 4 dan kelas 5, masing-masingnya 6 kali, yaitu 6 rayon. Nah, selanjutnya kami lanjut dengan pelatihan wali murid 4 kali, yang jumlahnya semua adalah 16 kali. Itu program kami GSF, selain kami mengadvokasi masalah-masalah lain. Khusus masalah training ini, itu 16 kali sudah termasuk dengan wali murid. Itu pertanyaan nomor 1. Yang nomor 2, kenapa guru kelas 1 dan 3 banyak memegang pelajaran? Nah, ini jawabannya mungkin langsung saya jawab, nanti ibu-ibu bisa juga sama. Karena dari kelas 1 sampai kelas 3 itu harus kita mengajar secara terpadu, tidak boleh terpisah-pisah. Karena kalau terpisah-pisah ini mungkin anak susah kali menanggapi. Karena anak-anak yang masih kecil itu selalu harus dibujuk dengan kata-kata ini segala macam, termasuk nyanyi, dikaitkan dengan pelajaran dengan lingkungan. Di dalam lingkungan bisa itu ada kata-kata nyanyi, kata-kata berpantun. Nah, sedangkan untuk kelas 4 dan 5 itu harus mengajarnya secara terpisah-pisah, ataupun dengan disebut secara CTL, Contextual Learning Teaching. Itu khusus dari kelas 4 sampai kelas 6, bahkan sampai kelas-kelas ke atas sampai SMA. Itu perbedaannya antara kelas 1 ke kelas 3 ke bawah dengan kelas 4 ke atas. Itu perbedaannya. Kelas 3 ke bawah itu secara terpadu, sedangkan kelas 3 ke atas adalah itu secara terpisah-pisah. Itu aja mungkin jawaban kedua-duanya. Terima kasih. Ya, oke, baik, kita akan coba bacakan lagi SMS yang telah masuk di meja redaksi kami yang datangnya dari 0852 2890 sekian. Saya mau tanya, bagaimana cara mendidik anak-anak di Aceh ini? Jujur katanya, mereka kurang mempunyai rasa hormat kepada gurunya. Apakah karena saya mengajar di swasta? Anak-anaknya subhanallah nakalnya. Beda sekali dengan di saat saya waktu SMP katanya. Sekitar tahun 70-an. Bu, tolong solusinya. Saya sedih melihat akhlak anak yang tidak ada sopan santun sekarang ini. Baik, sabar dulu Ibu Marda dan Ibu Rusna. Kita akan bacakan lagi SMS yang telah masuk ke meja redaksi kami yang datangnya dari 081260
sekian. Saya ingin memberikan saran buat guru-guru yang telah dimutasi. Kalau bisa jangan banyak ngeluh, karena sebelum diangkat, jadi PNS sudah berjanji bersedia ditempatkan dimanapun. Kalau perlu pindah tempat tinggal, karena tanggung jawab dia seorang guru. Ya, ini tanggapan dari pendengar kita, Bu. Nanti sabar dulu, nanti bisa Ibu tanggapi. Kemudian lagi yang SMS datang dari 08526007 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya guru yang sudah ikut training GSF. Saya mengharap ke depan GSF melakukan training yang lebih lama lagi, karena waktu yang GSF buat terlalu singkat, supaya materi yang diberi tercover, katanya. Ya baik, silakan Ibu Rusna mungkin menanggapi persoalan ataupun SMS yang telah saya bacakan tadi, bagaimana mendidik anak yang akhlaknya tidak baik. Dan yang kedua ini juga menarik, Bu. Pada saat Ibu sebelum diangkat pernah ada suatu perjanjian dengan pemerintah daerah bahwa siap, malah disumpah, Bu, ya, disumpah pada saat pelantikan siap ditempatkan dimanapun. Nah, ini bagaimana menurut Ibu? Silakan, Bu. Iya, menurut saya tadi masalah mendidik anak yang kurang sopan, ya, itulah tugas guru. Tugas guru kita itulah menuju, sedangkan ini Bapak yang SMS tadi, dia seorang guru. Itulah tugas kita, anak yang jahat inilah yang harus kita didik, supaya dia tahu sopan santun. Cara kita cara kita mengajar, cara kita ajar dia, disitulah tugas guru. Sama anak-anak yang tidak bisa sopan santun, itu yang kita ngajar. Lalu yang tanya, kami dulu memang betul sudah sumpah. Ya, betul sudah sumpah. Sampai yang kami sesal, kami 20 tahun mengajar di tempat yang jauh. Sedangkan ada guru kadang-kadang 1 tahun tugasnya sudah dipindah ke kota, karena kadang-kadang ada suaminya di kantor, ya kan? Nah, suaminya pegawai negeri, suaminya TNI, sedangkan kami suami yang bekerja biasa ini tetap di sana tidak diperhatikan. Bukan karena sumpah, memang tahu kami tugas kami. Semua kita memang sudah bersumpah. Tapi kami bagi guru yang sudah lama di tempat di daerah yang jauh, kepingin juga seperti ibu-ibu yang mengajar di kota. Kadang-kadang kami merasa sedih yang 20 tahun ini, ya. Guru yang baru diangkat langsung di kota. Waktu kita lihat dia suaminya pegawai, suaminya TNI, suaminya di kantor. Nah, makanya itu yang kami bilang perhatian kepada pemerintah agar jangan guru sudah tua, sudah lama dia 20 tahun di situ, nggak bisa bawa kereta, dia tugasnya jauh. Iya. Oke, itu yang saya minta. Lagi masalah training ini. Inilah baru GSF, inilah yang merata training. Kalau dulu dari dinas yang ikut training itu hanya guru-guru yang dekat dengan di kantor. Malah istri-istri yang ada suaminya di kantor. Seperti baru-baru tsunami, ya. Saya pengalami sendiri tsunami. Saya selama tsunami tidak pernah saya ikut training masalah tsunami ini. Yang hanya saya lihat ibu-ibu yang suaminya di kantor, tugas ke training ke Medan, ikut penerangan ke Medan. Saya pribadi saya nggak pernah saya ikut. Nggak pernah saya ikut. Inilah GFF yang membawa saya ikut di training masalah membuat tematik ini, masalah bidang suci. Kalau masalah training kami pernah mengalami tsunami, kalau saya pribadi saya nggak pernah. Jadi dulu saya pernah juga melihat, ya, ini saya memang guru yang mengalami tsunami. Sering saya lihat, saya dengar guru saya pernah juga, Pak, ya. Waktu saya pindah, saya begitu tsunami pernah mengajar di daerah Perembu. Di daerah Perembu, di situ daerah Perembu gurunya nggak kena tsunami, malah gurunya yang ikut ke Medan. Saya yang guru tsunami terheran, kenapa yang ini ditugas kok saya nggak pernah ikut? Saya nggak pernah ikut training ke sana. Iya. Jadi itulah yang Ya, oke, baik, Ibu Rusna. Itulah mungkin keluhan, ya, seorang guru, dan sebenarnya kita sangat mengetahui karena pada saat ini sudah cukup ada akses terkait dengan anggaran di Kabupaten Aceh Barat. Di sana sebenarnya banyak sekali anggaran untuk pelatihan peningkatan kapasitas guru. Tapi realitanya kalau menurut Ibu Rusna tadi hanya dikecapi oleh
orang-orang yang dekat dengan dinas, istri orang dinas ataupun istri orang-orang yang terdekat di dinas. Ini sangat menarik dan kita mungkin akan kembali lagi setelah tembang berikut ini. Dan sebelumnya saya undang lagi pendengar El Sago, apabila Anda ingin berkontribusi pada acara pada kesempatan sore hari ini 2 jam bersama GSF tentang peningkatan mutu pendidikan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Barat, silakan kirimkan pesan singkatnya ke 085277992528. Kami ulangi 085277992528. Kami akan kembali setelah tembang manis berikut ini. 94.5 Masih dari Jalan Nasional Komplek Bulog Melabung, masih dalam acara 2 jam bersama GSF dan masih bersama saya Afrizal AR yang juga di studio telah hadir 3 orang narasumber. Dari pukul 15 tadi masih setia dengan kita ada Pak Wahidin, Ibu Rusna dan Ibu Marda yang terus berbicara tentang bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dan tsunami Aceh. Kembali pendengar El Sago, kami mengundang Anda apabila ingin mengirimkan pesan singkatnya, baik itu berupa saran, tanggapan ataupun pertanyaan, silakan saja dilayangkan ke 085277992528 085277992528. Tentunya berkisar tentang bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat. Oke, baik pendengar El Sago, tadi sangat menarik ya di saat kita tahu bahwa dana pendidikan di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2008 ini ditingkatkan menjadi 18,9% dan di sana juga ada dana BOS yang biaya operasional sekolah. Tapi di sekolah masih dirasakan kekurangan di sana sini. Tadi yang kita dengarkan dari penjelasan Ibu Rusna. Ya mungkin ada keluhan-keluhan lain ataupun pertanyaan-pertanyaan lain dari Ibu Marda yang Ibu alami di SD Negeri 2 Melabuh terkait dana operasional sekolah, Bu ya. Silakan Ibu Marda. Di sekolah saya itu penggunaan dana bosnya, saya tahu itu bos ada, BOS tuh kan, bos ada. Tapi selebihnya lebih dari bos saya tidak tahu. Yang saya tahu yang penting proses pembelajaran di dalam kelas saya itu berjalan. Apa yang saya butuhkan, maunya ada. Itu saja. Ya, oke, baik. Kita menuju ke Ibu Rusna lagi. Ini menarik ya di saat berbicara tentang bantuan operasional sekolah ataupun BOS yang sudah dialokasikan oleh, ini merupakan program dari Menteri Pendidikan sendiri ya. Ya, bagaimana Ibu rasakan? Apakah sangat membantu dengan adanya dana BOS atau malah tidak cukup yang Ibu rasakan di lapangan, Bu? Ya, kami dengan dana BOS memang ada ya. Karena muridnya sedikit, jadi dana BOS sedikit. Jadi kami tidak susah kalau untuk kami ke sekolah, misalnya kami pakai untuk sekolah, tidak mencukupi karena dana BOS itu diperkirakan berapa banyak murid. Sedangkan di sekolah kami murid hanya 20 orang. Ya, sangat sedih dalam memakai dana itu, kami tidak mencukupi. Karena cara kami mengajar itu sama seperti murid yang banyak. Iya, betul. Jadi kepala sekolah nggak ada tempat mengambil duitnya, misalnya seperti beli spedol, beli alat-alat peraganya, karena dana bosnya sedikit, kami hanya 20 orang murid. Jadi saya menghimbau kepada pemerintah agar dana bosnya janganlah dikaitkan dengan murid, berapa banyak murid. Ini kalau banyak murid, banyak dana, sedikit murid, sedikit dana. Jadi sangat sayang di sekolah yang muridnya sedikit, tidak mencukupi dana, karena dananya sama seperti habis seperti murid yang banyak. Ya, misalnya, mungkin ada tawaran lain dari Ibu, jangan pembagian dana BOS itu didasarkan atas jumlah murid. Ada enggak cara lain agar terlihat adil gitu, Bu? Iya, maunya disamakan, dilihat ya. Bagaimana proses mengajarnya. Ini kan sama. Kita mengajar sama. Tidak beda antara murid banyak dengan murid sedikit, sama kami mengajar. Maunya pemerintah perhatian, jangan dikirakan berapa banyak murid.
Kalau murid sedikit mengajarnya kan spedol 1, murid 1 juga spedol 1. Sedangkan murid banyak juga spedol 1. Sedangkan di sekolah kami sekarang sekolah baru, dibangun listrik, semua di mana diambil kepala sekolah. Sedangkan dana bosnya hanya 750.000 dapat. Kadang-kadang kepala sekolah memakai duit sendiri. Kadang-kadang kami dalam membuat ADM di sekolah banyak kami memakai karena kami memakai duit sendiri supaya pendidikan itu lancar. Kalau kami tidak mau berkorban, pendidikan itu tak akan lancar karena dana bosnya memang sedikit. Kami tahu dana bosnya memang sedikit. Kadang-kadang kepala sekolah berutang lagi. Jadi saya mengharap kepada pemerintah agar disamakanlah. Janganlah ini murid 20 orang, dana bos segitu. Dipikirkan murid. Dikalikan dengan 20 orang murid gitu ya. Sedangkan kami yang mengajar ini sama seperti 100 murid. Iya. Tetap 6 kelas gitu. Iya, ya? tetap 6 kelas. Dengan dan jumlah jam yang sama. Iya, dengan jumlah jam yang sama, pemakaian alatnya yang sama. Sedangkan kita sekarang kan banyak kebutuhan alat-alat peraga yang kita ajarkan anak, misalnya seperti pemajangan, ya kan, seperti ADM di kelas itu, semua membutuhkan biaya. Iya. Kadang-kadang sayang kami lihat kepala sekolah tidak mencukupi duitnya. Ya, oke, baik Bu, semoga saja apa yang Ibu harapkan dan apa yang Ibu himbaukan tadi bisa didengar oleh pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini mungkin Dinas Pendidikan dan juga pemerintah kabupaten daerah Kabupaten Aceh Barat pada umumnya, sehingga dalam pembagian dana bos ada proporsi lain ya, bukan melihat dari jumlah murid atau siswa. Baik, kita akan bacakan lagi SMS yang telah masuk di meja redaksi kami, tapi sebelumnya kami masih mengundang pendengar El Sago dimanapun Anda berada untuk mengirimkan pesan singkatnya melalui 0852 77 99 2528. 0852 77 99 2528, tentunya tentang bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat pasca gempa dan tsunami. Baik, kita akan bacakan lagi yang datangnya dari 081269 10 sekian. Saya mendukung apa yang Ibu sampaikan, bahwa dinas pilih kasih dalam pemindahan guru. Tapi Ibu kalau mau pindah, buat surat resmi biar kami pindah ke tempat lain. Bagaimana kami ikut training Ibu keluar daerah, sedangkan Ibu dalam memenuhi syarat dan kapasitas Ibu. Ya, terima kasih katanya. Baik, kita coba bacakan lagi SMS yang telah masuk dari 08137730 sekian. Sekarang pun masih ada terjadi penetapan guru-guru, apalagi yang menerima SK baru-baru ini, sedangkan ia tinggal di Gampa di Kecamatan Johan Pahlawan. Masa dibuang ke Woyla Timur, ini bahasanya dibuang nih ya, di SMP 3. Mohon disarankan ke Dinas Pendidikan dan Pemda Aceh Barat dalam hal ini. Baik, kita bacakan lagi SMS yang masuk dari 085277 53 sekian. Ini Fauzi di Ulerakid. Sekolah di SMK 1 Negeri 1 KW16, dan saya sangat setuju dengan pendapat Ibu jawab tadi, katanya. Ini semacam apresiasi yang diberikan oleh yang mengirimkan SMS kepada Ibu tentang apakah itu dana bos, mungkin juga terkait dengan penempatan guru yang tidak sesuai, maksudnya dari jarak tempuh guru-guru. Baik, kita bacakan lagi dari 08526067 sekian. Bu, saya permasalahkan bukan denda fisik, tetapi hukuman badan. Denda fisik atau hukuman badan. Tapi uang yang Ibu kutip tiap anak buat salah. Kalau bagi anak Tionghoa tidak masalah, mereka banyak uang. Apakah dalam pendidikan itu etis? Ya, mungkin sabar dulu Bu Marda, kita akan bacakan 2 SMS lagi yang telah masuk di meja redaksi, yang datangnya dari 0852 7724 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ibu Rusnawati, apakah dinas ada melakukan training untuk sekolah di desa-desa? Iya, ini sebuah pertanyaan ya Bu ya. Mungkin walaupun tadi sudah sempat juga kita singgung bahwa dinas belum pernah melakukan training di sekolah-sekolah desa. Malah mereka mengirimkan peserta training orang-orang yang terdekat, malah istrinya sendiri Bu ya. Ya oke, baik, silakan Ibu Marda menanggapi SMS yang telah kita bacakan tadi Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi yang SMS saya tadi. Sekarang saya kalau bisa mau menanyakan kembali kepada yang SMS itu, kapan saya mengutip uang? Kalau Ibu memberi SMS itu yang jelas ya Ibu, atau Bapak yang jelas. Begini, saya kalau memberi hukuman itu bukan hukuman Ibu. Kalau dia tidak membuat PR, apakah mungkin dia nggak usah saya hukum? Kalau anak Ibu bodoh, nanti saya juga yang salah. Bagaimana kita menciptakan anak itu mau belajar? Saya tidak pernah mengutip dengan uang. Kalau memang Ibu memang mau tahu, datang terus ke SD 2. Besok kita ketemu. Ya? Ya, oke, baik. Ada lain Bu yang ingin ditambahkan atau langsung saja ke Ibu Rusna untuk menanggapi beberapa SMS yang telah saya bacakan tadi, dan mungkin nanti kemudian juga Pak Wahidin akan menanggapinya. Silakan Bu. Oke, masalah training ya guru-guru di desa ya. Tapi masih banyak. Kalau guru desa saya sendiri belum pernah training, hanya di GFF, Wopisen. Kalau masalah keluar belum. Ini mungkin ke depan nih besok ya baru saya ikut ke sana ke Banda Aceh. Oke. Ya, oke, baik, Ibu Rusna dan Ibu Marda, ya mungkin silakan Bapak Wahidin mengkomentari dari beberapa SMS yang telah kita bacakan tadi. Silakan Pak Wahidin. Terima kasih. Menyangkut dengan yang pertama sekali menyangkut pelatihan di desa itu mungkin baik Depak ataupun dinas pendidikan itu supaya menyangkut dengan pelatihan tolong dibuat di kecamatan-kecamatan, di kampung-kampung, karena kami sendiri memang ada tanggung jawab sih, karena masyarakat harus juga memperdulikan pendidikan. GSF sendiri melaksanakan pendidikan itu hampir ke seluruh kecamatan. Mungkin dinas pendidikan yang ada membuat cuma di Melabuh, di kota-kota kecamatan. Tetapi kalau di desa, untuk sementara kalau kita dengar sama guru-guru yang ada di daerah-daerah terpencil itu belum. Ya, sepengetahuan Pak Wahidin, apakah dinas pendidikan pernah melakukan training-training untuk para guru, baik itu SD, SMP atau sebagainya? Terima kasih. Kalau menyangkut dengan SMP, kita kurang tahu karena kita bergerak di tingkat sekolah dasar. Iya, kalau SD sendiri bagaimana? Yang Pak jelas, kalau di tingkat kelas sekolah dasar ada dinas pendidikan yang buat, tapi di Melabuh, di kecamatan itu kalau ada, Tetapi kalau kami terbukti, bukan kami nanti bilang sendiri, yang jelas kami baru-baru ini baru selesai di Waila dan baru selesai di Samatiga. Nah, yang menyangkut di Waila, kami adakan training di SD Luang Tanoto, sedangkan praktek sampai waktu praktek ke SD yang harus menyeberang sungai. Otomatis GSF sendiri ataupun kami masyarakat ini sudah melaksanakan di kecamatan-kecamatan terpencil. Apakah dinas pendidikan ataupun Depak selama ini ada melaksanakan itu? Ada apa enggak? Yang jelas kalau menurut kami lihat sendiri itu belum dilaksanakan oleh dinas pendidikan ataupun Depak sendiri. Ya, oke, baik, Pak Wahidin, kita akan coba bacakan lagi SMS yang telah masuk dari 0852 sekian. Kapan training wali kelas 4 dan wali kelas 5 di training? Terima kasih. Dari Wardi di Resak Samatiga. Ya, mungkin tadi Bapak Wahidin sendiri telah menjelaskan bahwa training wali kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah pernah dilaksanakan. Bagaimana dengan kelas 4 dan kelas 5? Oke, sabar dulu Pak Wahidin, kita akan bacakan SMS yang telah masuk dari 085360 sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya merupakan salah satu guru bakti. Mau tanya ke Bapak GSF, tentunya Bapak Wahidin di sini. Kenapa tiap ada kontrak untuk guru masih ada istilah KKN? Mungkin di sini korupsi, kolusi dan nepotisme. Kapan terciptanya guru yang profesional? Kalau di atas orangnya masih menciptakan KKN. Terima kasih. Ya, mungkin silakan saja ditanggapi dua-dua SMS-nya. Ini kayaknya untuk Pak Wahidin ya, selaku mewakili GSF pada kesempatan sore hari ini. Silakan Pak. Terima kasih kepada para pendengar. Yang pertama sekali menyangkut dengan training kelas 4 dan 5. Mudah-mudahan kami akan didukung oleh donatur. Dalam hal ini yang mensupport kami, itu kami akan melaksanakan. Tetapi kalau umpamanya donatur tidak akan mensupportkan lagi, kami tetap akan berjuang dengan salah satunya berdoa supaya Dinas Pendidikan dan Depak melaksanakan apa yang telah kami tanam dari kelas 1 sampai kelas 3. Tapi doa itu adalah orang yang selemah-lemahnya iman, katanya hanya menyelesaikan dengan doa tanpa ada usaha advokasi lainnya mungkin. Bagi seseorang mungkin ya doa yang lemah, tetapi yang paling ampuh adalah di dunia ini dengan doa lah. Dengan doa lah. Mudah-mudahan Dinas Pendidikan dan Depak juga akan meneruskan. Kalau seandainya kami tidak di-support lagi dana, tolong Dinas Pendidikan menindaklanjuti apa yang telah kami tanam di kecamatan-kecamatan terpencil, sehingga guru-guru yang ada di kecamatan terpencil dapat merasakan pelatihan dari kelas 4 sampai seterusnya. Nah, yang kedua menyangkut dengan guru kontrak. Coba ulangi apa hasilnya? Yang katanya di atas masih ada KKN. Bagaimana jika KKN ini, praktek KKN ini masih dilakukan dalam artian korupsi, kolusi dan nepotisme, pasti tidak akan lahir guru-guru yang profesional, karena dia bukan mengandalkan otak tapi hanya mengandalkan uang. Bagaimana pendapat dari Pak Wahidin sendiri? Ataupun mungkin ada strategi untuk membasmi KKN dalam perekrutan para guru? Begini, kalau menyangkut dengan KKN itu kalau masih dia tertanam dalam hati, itu tidak akan hilang. Karena baik di dalam hadis pun, di dalam Al-Quran pun diucapkan, seseorang kaum itu ataupun sesuatu kampung itu kepingin berubah, bukan orang lain yang merubah, dia sendiri. Tidak mungkin kepala dinas kehutanan merubah pendidikan, akan tetapi dinas pendidikanlah yang akan, ataupun Depaklah yang berubah, menyangkut tentang korupsi, tentang kontrak guru, tentang guru yang ditempatkan di daerah tugasnya. Ini yang bisa berubah adalah khusus dinas yang menangani tentang guru kontrak, baik dinas pendidikan ataupun Depak. Ya, oke, baik. Pak Wahidin, saya di saat Bapak mengatakan bahwa sesuatu kaum itu merubah, maksudnya kalau dia sendiri tidak merubah maka tidak akan berubah gitu ya. Jadi saya melihat juga kesan di Dinas Pendidikan sendiri bahwa masih setengah-setengah dalam melaksanakan tanggung jawab untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat. Baik, pendengar El Sago, kami kembali undang Anda di 085277992528, tentunya dalam bentuk SMS mengenai peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat pasca rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dan tsunami di Aceh. Baik, kami akan kembali setelah pendengar El Sago kembali lagi dalam 2 jam bersama GSF. Tentunya ini adalah sesi terakhir kita bertemu pada edisi 13 Oktober 2008 yang tentunya masih bersama 3 orang narasumber, Bapak Wahidin, Ibu Rusnawati dan Ibu Mardawati dari SD Negeri 2 Melabuh. Baik, kita ketahui bahwa majunya pendidikan maka akan maju suatu negara. Begitu pula sebaliknya, rendahnya mutu pendidikan maka akan merosot suatu negara tersebut. Jadi di saat kita
mendengar kata-kata ini mungkin sangat tersentuh sekali bagi tadi apa yang telah dijelaskan oleh baik Ibu Rusna maupun Ibu Marda ya, bagaimana sebenarnya kondisi sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini. Dan saya juga sangat menarik di saat Bapak Wahidin mengatakan bahwa sepemantauan dari GSF sendiri bahwa tidak pernah ada training-training yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Dinas Pendidikan sendiri sudah mengalokasikan dana pada tahun 2008 18,9% dari total APBK. Ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada di lapangan. Baik, melihat hal ini mungkin di sesi akhir kita pada kesempatan sore hari ini tentunya Bapak Wahidin, Ibu Rusna dan Ibu Marda memiliki sekelumit harapan untuk kita sampaikan pada pendengar El Sago. Juga mungkin kita harapkan para pemangku kebijakan dalam hal ini Dinas Pendidikan ataupun Departemen Agama ataupun malah dari Bupati sendiri ataupun dari Sekda sendiri mendengarkan program kita pada kesempatan sore hari ini. Ya baik, di akhir acara kita kami minta kepada Bapak Wahidin untuk menyampaikan berupa harapan ataupun mungkin ada solusi dari Pak Wahidin agar mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat betul-betul bisa meningkat drastis sehingga anak-anak di Aceh Barat bisa cerdas. Silakan Pak Wahidin. Harapan kami yang pertama adalah tolong tanam kepada guru yang ada di daerah terpencil ataupun dibuat pelatihan kepada guru-guru di daerah terpencil oleh dinas terkait, baik dinas pendidikan ataupun Depak, supaya para guru yang ada di desa-desa ataupun daerah terpencil dapat merasakan ataupun mengetahui pelatihan-pelatihan yang menyangkut dengan pendidikan. Karena seperti kita ketahui, pendidikan ini adalah mahal sekali. Karena seseorang yang pandai ataupun mengetahui itu luar biasa. Akan tetapi bagi seseorang yang tidak tahu apa-apa, umpamanya dinas pendidikan Depak tidak buat pelatihan di kampung ataupun di desa-desa terpencil, itu suatu konyol yang luar biasa. Sekali lagi, tolong Kepala Dinas Pendidikan dan Depak untuk melaksanakan training di daerah-daerah terpencil. Itulah harapan saya. Terima kasih. Ya, oke, baik. Kita juga berikan waktu untuk Ibu Rusnawati dari SD Negeri Suak Gedebang untuk mencurahkan ya, yang selama ini mungkin banyak unek-unek ataupun sebenarnya Ibu juga memiliki satu harapan kepada dinas terkait agar memperhatikan nasib SD Negeri Suak Gedebang. Tapi sebelumnya juga kita ucapkan selamat datang kepada Ibu Dini Dwi Astuti. Beliau adalah program manajer KAFOD Indonesia. Selamat sore Mbak Dini. Selamat sore. Ya, mungkin baru saja sampai di Melabuh atau bagaimana Mbak Dini? 2 hari yang lalu saya sampai di Melabuh. Iya, ini dalam rangka monitor. Dalam rangka kunjungan dan melihat ke kerja GSF yang merupakan salah satu mitra KAFOD di Aceh. Iya, oke, baik. Terima kasih Ibu Dini. Kita kembali ke Ibu Rusnawati untuk menyampaikan kesan dan mungkin ada sedikit solusi yang kita sampaikan kepada pemangku kebijakan di Kabupaten Aceh Barat. Ya, terima kasih. Saya juga mengharap kepada GSF agar semua yang harus diikut training, semua guru yang ada di desa harus ikut training, dan begitu juga kepada dinas pendidikan. Semualah kami yang guru-guru ini, semua jangan satu-satu. Semua harus, kalau ada kegiatan di dinas, training, semua harus diikut. Jangan dekat-dekat di kota ini aja. Ini mohon saya. Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu Rusnawati. Dan
Kemudian juga kita berikan kesempatan kepada Ibu Mardawati untuk menyampaikan keluh kesah juga mungkin harapan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini mungkin Dinas Pendidikan. Silakan Ibu. Terima kasih. Kalau saya mengharapkan, hanya ingin mengharapkan sebuah kesuksesan pendidikan di mana bisa menghasilkan anak itu berhasil dan mampu untuk melakukan melakukan pengetahuan dia untuk ke masa depan. Jadi dalam hal ini saya mengharapkan adanya kerjasama dari orang tua, siswa sendiri dan guru, yang di mana ketiganya harus saling bekerja sama. Di mana di dalam bekerja sama itu juga harus melihat langsung ke lapangan, jangan hanya mendengar apa yang dikatakan oleh siswa. Itu saja, terima kasih. Ya, oke, baik Ibu Mardawati, Ibu Rusnawati juga Bapak Wahidin. Tadi pendengar El Sago, ketiga pembicara kita pada kesempatan sore hari ini telah menyampaikan harapan dan juga ada secuil solusi yang diberikan kepada pemerintah ataupun dalam hal ini Dinas Pendidikan yang sebagaimana kita tahu yang bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat. Baik pendengar El Sago dimanapun Anda berada, seperti saya katakan tadi bahwa di sini juga telah hadir Ibu Dini Dwi Astuti, Program Manajer Kafut Indonesia, dan pada kesempatan sore hari ini 2 jam bersama GSF ini tampil beda ini Bu ya. Biasanya kita hanya hadir dengan 3 pembicara, tapi di akhir sesi pada edisi 13 Oktober 2008 ini dihadiri oleh Kafut juga. Ini sangat lengkap mungkin pendengar ya pada kesempatan sore hari ini. Baik, mungkin kita juga akan berikan kesempatan kepada Ibu Dini Dwi Astuti untuk menyampaikan pengalaman ataupun kesan-kesannya di selama bekerja sama dengan GSF. Juga mungkin ada harapan. Mungkin dari report-report yang diberikan oleh GSF ada harapan Ibu kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kami persilakan kepada Ibu Dini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya pribadi senang sekali bisa datang ke Melabu dan melihat langsung kerja teman-teman GSF, bertemu juga dengan guru-guru, bahkan juga bicara juga dengan anak-anak didik. Saya tidak sempat ketemu dengan wali murid ya atau komite sekolah, tapi saya bisa melihat hasil keseluruhan dari kerja teman-teman di sini sangat positif sekali. Dari guru-guru mereka mendapatkan faedahnya mengikuti training-training, lalu juga sekolah merasakan manfaatnya bahwa guru itu sudah ikut training dan menerapkannya di sekolah, di kelas. Anak-anak yang saya ajak bicara juga senang bahwa ada perubahan dengan teknik mengajar yang lebih kreatif, gurunya. Sehingga meningkatkan juga mutu pendidikan di kelas-kelas mereka. Lalu juga selain itu, selain ya, cerita-cerita sukses ini juga tampak memang masih banyak tantangan ke depannya, PR-PR yang harus dikerjakan. Bahwa selama ini GSF sudah mengambil peran untuk melakukan training guru, untuk melakukan pembinaan komite sekolah dan wali-wali murid. Itu kan sebenarnya pekerjaan Departemen Pendidikan, Dignas. Tapi ini masyarakat sipil mengambil peran itu karena mungkin dilihat pemerintah masih belum secara 100% melaksanakan. Sehingga masyarakat sendiri harus turun tangan. Tapi harapannya ke depan adalah ini sudah di jalannya sudah dibangun, tinggal dilicinkan dan diteruskan. Saya pikir harapannya seperti itu, karena ini adalah tugas kita bersama, tugas masyarakat, tapi juga tugas pemerintah. Jadi harapan saya, karena kan juga dari pihak internasional tentu saja berada di Aceh tidak bisa selamanya. Ini adalah milik orang Aceh, ini adalah milik semuanya di sini di Indonesia, di Aceh, pemerintah, masyarakat sipil, bersama-samalah kita bangun secara mandiri dan mengambil peran dan melaksanakan kewajibannya masing-masing. Begitu kira-kira. Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu Dini Dwi Astuti yang telah juga bersama kita walaupun hanya 3 menit Bu ya.
di studio Suara Agama ini, dan saya juga senang bisa bertemu dengan Ibu. Terima kasih Ibu telah memberikan sedikit harapan juga kepada Dinas Pendidikan dalam hal ini yang pemangku kepentingan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Juga terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Wahidin, Ibu Rusna, juga Ibu Marda yang telah lebih kurang 2 jam bersama kami di studio. Saya juga ingin mengatakan suatu hal. Kata Michael Jordan, pemain basket Chicago Bulls, dia katakan bahwa jangan berbuat setengah-setengah karena hasilnya juga akan setengah-setengah. Jadi ini kesan yang dibawa oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat mungkin. Kalau setengah-setengah berbuat, juga nanti hasilnya juga tidak akan bisa meningkat. Baik, terima kasih pendengar El Sago yang telah mendengarkan acara kita selama 2 jam ini, dan juga terima kasih kepada yang telah mengirimkan pesan singkatnya. Dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada pesan yang tidak sempat kita bacakan karena waktu kita terbatas. Saya Afrizal AR dari studio yang bertugas, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.